Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Permata, NPM 1950217. Di sini saya mau menjelaskan analisis pertumbuhan ekonomi nasional dan regional tentang capaian triwulan 1 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 1 tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar negatif 2,41%. Kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan 1 yang dibandingkan dengan triwulan 4 tahun sebelumnya dan bernilai negatif ini wajar mengingat pergerakan ekonomi di awal tahun belum terlalu banyak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 1, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020 ini menjadi yang terendah selama 4 tahun terakhir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020 jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2019 masih mengalami pertumbuhan yang positif meskipun terjadinya perlambatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020 sebesar 2,97%, jauh berbeda dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 di tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas angka 5%. Bisa dilihat selanjutnya ada tabel nilai struktur, laju, dan sumber pertumbuhan produk domestik bruto menurut lapangan usaha triwulan 1 tahun 2020. Dilihat dari PDB lapangan usaha, kondisi dibandingkan dengan triwulan 1 tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi ada di sektor jasa keuangan dan asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar 10,67%. Selain itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan yang tinggi dengan laju pertumbuhan masing-masing sektor sebesar 10,39% dan 9,81%. Dilihat berdasarkan sumber pertumbuhannya, sektor informasi dan komunikasi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19, di mana jasa kesehatan menjadi sangat dibutuhkan masyarakat baik untuk tindakan pengobatan maupun tindakan pencegahan. Sedangkan naiknya pertumbuhan di sektor jasa, keuangan dan asuransi disebabkan karena kebijakan baru dari OJK terkait dengan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkendala dampak COVID-19. Sementara itu, struktur PDB triwulan 1 tahun 2020 didominasi oleh sektor industri dan pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sektor industri pengolahan kontribusi sebesar 19,98% dari total perekonomian. Kondisi ini didukung oleh peningkatan produksi barang kimia dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun luar negeri akibat COVID-19. Selain itu, industri batubara dan penghilangan migas mengalami peningkatan produksi karena peningkatan impor BBM. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 13,2% dari total perekonomian. Fenomena yang terjadi di sektor ini diantaranya karena peningkatan permintaan jasa reparasi mobil dan sepeda motor akibat banjir yang terjadi di beberapa wilayah di tahun 2020. Selain itu, terjadi pula kenaikan penjualan barang-barang domestik seperti bahan makanan, minuman, barang farmasi, obat-obatan, dan ramuan tradisional. Bisa dilihat di sebelah kiri ada tabel menurut pengeluaran triwulan 1 tahun 2020. Dilihat dari PDB pengeluaran, pertumbuhan komponen pengeluaran tertinggi ada di komponen pengeluaran pemerintah dengan laju pertumbuhan sebesar 3,74%. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan belanja bantuan untuk penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, pertumbuhan komponen ini terhambat karena adanya penurunan belanja barang dan jasa pemerintah dengan semakin meluasnya pandemi COVID-19.
Komponen selanjutnya adalah komponen konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 2,84%. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan triwulan 1 di tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 4,96% dan 5,02%. Perlambatan pertumbuhan komponen ini disebabkan karena menurunnya jumlah penumpang kereta api dan pesawat terbang ditambah dengan menurunnya penjualan barang-barang untuk kebutuhan domestik seperti penjualan sandang, BBM, peralatan informasi dan komunikasi, kendaraan pribadi, serta barang budaya dan rekreasi. Meskipun demikian, komponen ini masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi sebesar 58,14% dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2020. Komponen pengeluaran selanjutnya yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Komponen PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 1,7% dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia 31,91%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kontraksi barang modal mesin dan perlengkapan kendaraan dan CBR naik dari domestik maupun impor. Selanjutnya ialah komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 0,24% dan berkontribusi sebesar 17,43% terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh ekspor non-migas yang tumbuh positif, terutama ekspor perhiasan atau permata, mesin atau peralatan listrik, serta besi dan baja. Akan tetapi, pertumbuhan ekspor terhambat pada ekspor migas dan ekspor jasa. Sekian penjelasan analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.